Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Eh, Siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah, tersambung melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, siang hari ini kita akan membahas implementasi tauhid atau implementasi akidah dalam dunia profesi. Saya mohon maaf, PPT-nya untuk materi ini tidak ada ya. Ini saya sudah menulis resume-nya dari materi ini. Nanti saya kirimkan yang versi resume ini ya. Nah, untuk penjelasan kali ini mohon untuk disimak penyampaian saya ya sebagai view untuk memahami materi ini. Mungkin tidak terlihat, tidak terlalu terlihat kalau yang teman-teman pakai handphone ya. Tapi eh, jika memperhatikan poin-poin saya, insya Allah nanti menjadi eh, introduction ya untuk memahami materi yang kita bahas pada siang hari ini. Baik, sebelumnya kita sudah membahas ya bagaimana menerapkan akidah atau keyakinan kita di dalam berbagai aspek kehidupan ya, bahwa akidah keyakinan yang kita punya ya, terutama adalah keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa ya, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala ini bukan semata-mata berhenti pada ritual peribadatan ya, tapi dia harus diimplementasikan ya di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Di dalam kehidupan bermasyarakat, pribadi, keluarga, dan salah satunya yang akan kita bahas hari ini adalah kita terapkan dalam dunia profesi. Ya, nah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, profesi itu apa? Profesi adalah bidang pekerjaan yang membutuhkan pelatihan atau keahlian tertentu. Nah, teman-teman kuliah di kardiovaskuler ya, nanti akan mempunyai profesi tertentu yang berhubungan dengan Eurokompetensi ya, kompetensi yang Anda dapatkan. Nah, Anda akan bekerja secara profesional ya, bekerja secara profesional. Nah, pada saat kita bekerja nantinya atau bahkan sebelumnya ya, kita harus sudah memahami ya bagaimana menerapkan ilmu yang kita pelajari yaitu ilmu akidah. Saya review lagi sedikit ya kemarin bahwa ilmu akidah adalah ilmu yang memahami tentang bagaimana pikiran kita, bagaimana tentang memperbaiki pola pikir kita ya, how to fix our mind be better gitu ya, menjadi keyakinan yang baik ya, sehingga keyakinan itu akan berdampak pada perilaku dan aktivitas kita sehari-hari, termasuk kepada kesuksesan kita. Nah, keyakinan itu kita bangun dari the center of source ya, pusat dari segala pusatnya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, pusat dari power semesta alam yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita letakkan Tuhan di dalam pikiran kita, kemudian kita dapat membangun membangun pikiran-pikiran dan prinsip-prinsip positif gitu ya di dalam kehidupan kita yang nanti kita terapkan di sini di dalam dunia profesi pada saat kita bekerja gitu ya. Nah, tentu saja banyak sekali profesi di dunia ini ya. Nah, jadi implementasi akidah atau tauhid dalam dunia profesi adalah bagaimana mengimplementasikan sistem keyakinan ya, akidah yang kita sudah pelajari kemarin itu ke dalam dunia pekerjaan kita. Ke dalam dunia pekerjaan kita. Nah, ini sedikit saya view ke bawah. Nah, kenapa itu penting? Nah, karena apa? Karena ya, Anda tahu bahwa hidup ini itu tidak hanya soal bekerja. Bahkan di dalam dunia pekerjaan pun Anda akan menghadapi berbagai persoalannya. Betul ya? Bahkan bukan pada saat bekerja, pada saat Anda baru mencari pekerjaan pun ya, atau akan membuat satu pekerjaan pun Anda sudah mengalami berbagai trial ya, ujian, cobaan, kesulitan, trouble, something else ya, yang kita harus punya mentality yang sangat bagus.
Kalau kita nggak punya keimanan, maka kita akan seringkali eh, gampang down ya, gampang down. Nah, kita menyikapi sesuatu menjadi tidak baik, mulai dari sulitnya mencari pekerjaan sampai pada saat kita berada di dunia kerja gitu ya. Mungkin gajinya kurang besar, mungkin problem dengan rekan kerja, mungkin problem dengan bos, ataupun yang lainnya ya. Ataupun justru kepada diri kita sendiri, kita yang tidak bisa perform, tidak bisa profesional, ya, tidak bisa kita jujur dan seterusnya yang terkait dengan integritas kita. Banyak sekali gitu ya. Yang itu semua kita dapat bantu selesaikan dengan akidah, ya. Nah, kita sebagai manusia penting untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan kita ya. Kita di dunia pekerjaan, teman-teman di tempat kerja nanti punya bos, ya betul ya. Punya bos, tapi tahukah kita bahwa bos kita, the real boss, ya, in our life is God, ya. Jadi Allah adalah bosnya semesta alam. Jangan sampai kita kemudian nanti di dalam pekerjaan itu menganggap bahwa ya segalanya kepada bos kita ya. Padahal masih ada bos di atas bos kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya, gitu ya, di atas segala-galanya. Jadi kita juga ketika bekerja nantinya kita menghayati pekerjaan sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bukan semata-mata semuanya kepada bos. Jadi implementasi pertama kita adalah put Allah Subhanahu wa taala on top of your boss gitu ya. Jadi pada saat kita kerja pada hakikatnya kita adalah mendedikasikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Yang kita dapat nantinya bukan hanya salary dari company ya, tapi kita akan mendapatkan yang lain-lain reward dari Allah yang berupa pahala dan juga sesungguhnya rizki yang tidak hanya dari gaji kita, tapi kita akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan di dunia kerja ya itu adalah mandatory of our boss Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus ada dalam mind kita ya, dalam keyakinan kita. Pada saat kita bekerja ya, bahwa sesungguhnya ya bos kita Allah Subhanahu wa taala, kita berikhtiar di situ, tentu kita menjaga etika kepada bos manusia kita gitu, tapi jangan sampai terlepas. Jangan sampai teman-teman misalnya mulai dari mencari pekerjaan, kalau yang cari ya, dari pekerjaan kita lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai pada saat kita bekerja, kita punya bos ya, kita punya atasan, terus kemudian lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Atasannya baik ya, kemudian kita hanya bergantung pada atasan, ataupun buruk sebaliknya gitu ya. Kita hanya relate to our boss, atasan kita. Nah, itu keliru. Jadi semua harus digantungkan kepada our God, Allah Subhanahu wa taala. Jadi before and after ya. Jadi semuanya harus kita bawa itu Allah Subhanahu wa taala di dalam kita mencari dan menjalankan pekerjaan kita. Ya, oke teman-teman sekalian. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an surat eh, Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Kata Allah, carilah apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yaitu dari akhirat. Jadi, teman-teman sekalian, pada saat kita bekerja itu yang kita niatkan adalah bagaimana kita sebenarnya ingin mencari akhirat gitu ya. Bagaimana kita ini sebagai bekal kita untuk kita ya return back ya, come back to our original home yaitu akhirat. Jadi pekerjaan kita itu bukan semata-mata untuk dunia, tapi yang pertama adalah bagaimana untuk menolong kita berbuat baik gitu ya. Jadi untuk apa lu kerja kan gitu ya. Bukan hidup untuk kerja, tapi kerja itu untuk hidup. Kerja itu untuk apa kan gitu, suruh gitu. Jadi motifnya adalah bukan semata-mata pekerjaan atau gajinya, tapi kalau lu kerja, terus punya gaji, terus untuk apa kan gitu kan? Untuk akhirat. Untuk akhirat berarti untuk kebaikan kan? Untuk kebaikan, untuk karena yang bisa kita bawa pulang ke akhirat kan kebaikan. Jadi semuanya harus membawa kebaikan kan gitu kan. Jadi tapi di sini simpelnya adalah to akhirat ya. To akhirat tentu saja full of goodness kan gitu ya. To do goodness.
to be kind to all of people and other thing gitu ya. Jadi, jadi itu niat kita pertama. Jadi, Bismillah, saya mau bekerja, cari kerja dalam rangka kita menggapai ridho Allah ya, agar kita bisa kembali kepada tempat kita akhirat ya dengan diridhoi Allah. Ya, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan dunia. Yaitu dunia itu hanya untuk apa sebagai sarana kita untuk mendapatkan ridho dari eh, bos utama kita ya, bos real kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian eh, di dalam kita bekerja ataupun mencari pekerjaan, Rasulullah memberikan motivasi yang luar biasa. Ini doa ya, dianjurkan kita baca ya. Doa yang sangat bagus dari Rasulullah. Doa yang sangat memotivasi. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kedudukan. Aku kedukaan, maaf, maaf ya. Dari kesusahan dan kedukaan, dari kesedihan, kedukaan, rasa susah kan gitu ya. Nah, itu kan jadi menghalangi kita untuk ke apa? Bersemangat bekerja ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Ya, ini kan sifat-sifat yang membuat kita jadi tidak perform di dunia pekerjaan kan gitu ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari eh, kemiskinan, takut miskin, takut kikir. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari banyak hutang. Nah, persis ini doa-doa yang berkaitan dengan our profession ya, dengan profesi kita. Jadi doa ini dibaca, dijadikan spirit ya, bukan hanya dibaca. Kita nggak boleh malas, kita harus semangat ya, dan seterusnya. Ini motivasi Rasulullah untuk apa kita bekerja. Ya kalau kalau bekerjanya kita itu sudah kita niatkan untuk karena Allah, bersama kita ada Allah, bersama kita ada our great motivator yaitu Rasulullah. Bagaimana nggak semangat kan gitu? Nah, kalau kita nggak ingat begini, ya kerja menjadi semangat. Jangankan lagi enak ya, lagi nggak, eh, jangankan lagi nggak enak ya, lagi enak aja kadang ngeluh kan gitu ya. Tapi kalau kita ingat bahwa kita mencari kerja, kita bekerja, ada mandatory of our God. Ini adalah dari Allah bersama Allah, dimotivasi oleh Rasulullah, sang mentor kita, maka kita menjadi semangat. Makanya di sini doanya seperti ini. Nah, ini kita baca ya, dibaca ya sebagai ini adalah doa bagi kita sebagai karyawan atau sebagai pegawai ya. Ini doanya diajarkan kepada kita seperti itu. Nah, oleh karena itu tentu saja yang ditulis sudah saya tulis di paragraf terakhir. Nah, di sela-sela pekerjaan kita itu, bahkan pekerjaan kita sudah kita niatin karena Allah, dan juga di dalam pekerjaan kita itu kita nggak boleh melupakan kewajiban kita kepada Tuhan ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kenapa? Karena kita taat di bawah bos kita yang terutama yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, nah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ini ada ayat-ayat yang penting sekali ya. Saya cantumkan ini untuk memotivasi kita. Ya, ini langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, urusan berzikir, sholat, perintahnya berlarilah. Gitu. Jadi kalau untuk, jadi kita harus sangat rajin ya, bukan hanya di dalam pekerjaan kita, tapi di dalam merawat, menjaga dan melaksanakan ibadah kita, gitu ya. Jangan sampai itu terlena kita dengan pekerjaan dan melalaikan kewajiban kita kepada Tuhan. Yang kedua, urusan melakukan kebaikan perintahnya adalah berlombalah. Yang kedua, berlomba melakukan kebaikan kepada sesama, rekan kerja, dan seterusnya ya. Kalau kita punya sikap yang seperti ini, ya tentu bos kita juga akan cinta kepada kita kan. Rekan sejawat akan suka kita naik karir kan gitu ya. Nomor empat, urusan menuju Allah, berlarilah dengan cepat. Dan kepada Allah. Kepada Allah kita senantiasa harus bergantung dan bermohon, kan gitu ya. Nah, oke, ini ada beberapa treatment ya, praktis untuk kita laksanakan. Ya, ini saya
singkat ya materi ini nanti bisa dipelajari kembali di dalam tulisan saya yang saya kirim nanti ya. Ini pertama adalah niat ya. Pertama niat. Jangan lupa niat itu penting sekali. You create your niat, your intention ya, properly. Jadi niat itu harus betul-betul tepat. Profesi yang kita jalani harus kita niatkan karena Allah. Kita bekerja bukan semata termotivasi oleh kebutuhan dunia, tapi menjalankan perintah Allah. Dari sini, jadi kalau niatnya kita benar, cari kerjaan niatnya benar, kita akan dibantu Allah, kita akan diberi kekuatan oleh Allah. Pada saat menghadapi problem, kita juga akan apa? Bisa minta kepada Allah, minta bantuan kepada Allah. Niatnya harus benar. Ya Allah, saya mau bekerja di tempat ini ya karenamu, mohon bantuanmu, karena menjalankan kewajiban darimu, mohon bimbinganmu. Begitu. Diucapkan lebih bagus ya, supaya ada afirmasi dikatakan di mulut gitu ya. Mau berangkat kerja, katakan seperti itu gitu ya. Nah, dua bidang pekerjaannya harus halal. Tentu saja pekerjaan kita harus sesuatu yang halal, nggak boleh nipu, nggak boleh licik ya, dan lain-lain. Jadi pekerjaan haruslah sesuatu yang halal. Kalau kita berada dalam pekerjaan yang tidak halal, yang dilarang oleh Tuhan, dilarang oleh Allah, maka di situ kita break dari our God, ya. Kita terpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita enggak implementasi akidah dalam pekerjaan. Jadi apa? Akidah Tuhan ya. Niat-niat baik itu kita satu insert di dalam niat. Yang kedua, pekerjaannya harus halal. Yang ketiga, menjalankan pekerjaan dengan penuh amanah, tentu saja ya. Karena apa? Karena pekerjaan itu kita sadari bukan hanya kewajiban dari bos kita di company kita, tapi itu adalah diberikan oleh Allah. Kita bertanggung jawab tidak hanya kepada bos kita, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak melalaikan ibadah. Jadi di tempat kerja jangan sekali-kali kita melalaikan ibadah, melupakan Tuhan. Gajinya besar misalnya ya, sampai di situ nggak ingat sedekah, nggak ingat Allah, meninggalkan ibadah, foya-foya ya, seperti itu. Nah, yang kelima turut berdakwah. Apa maksudnya? Di dalam pekerjaan kita, di company kita, di perusahaan kita, kita harus spreading goodness. Kita harus invite people to do good deed gitu ya. Harus kita turut menyebarkan kebaikan. Kita menjadi pionir kebaikan di situ, menjadi teladan ya. Mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Harus seperti itu. Nggak boleh silent gitu ya. Kita nggak boleh berdiam. Kalau kita baik nggak boleh berdiam ya, tapi harus kita invite people to do the same gitu ya. Kita mengajak orang menjadi pionir, pionir untuk menciptakan lingkungan yang baik di tempat kerja kita. Ya, teman-teman sekalian, seperti itu prinsipnya ada 5 ya. Kemudian langkah-langkahnya. Nah, ini secara praktis saya berikan gambaran langkahnya sebagai contoh. Yang pertama ya, sebelum mendapat pekerjaan. Ya, ya sebelum mendapat pekerjaan di situ di sini eh atau sedang cari ya, maka di sini prinsipnya kunci adalah jangan berhenti berusaha, berusaha berdoa kan itu ya, berpikir, bertindak, berdoa. Jadi hanya cuma berdoa juga nggak pas, ya berusaha doang juga nggak pas. Jadi Anda minta kepada Allah, sholat mohon bimbingan, baru cari ya terus begitu bolak-balik doa usaha ya. Nah, jadi berusahalah. Jangan diam ya, tapi juga berdoalah. Saat di dalam pekerjaan, maka di situ, nih ada sudah saya tulis saat mau berangkat berdoa dulu itu terus ya. Yang kedua, jalankan ibadah di tempat kerja. Nomor tiga, selesai pekerjaan harus bacakan Alhamdulillah. Ini hal-hal yang biasa sepertinya ya. Tapi kita eh, nggak mendapat dampak baiknya kalau kita nggak lakukan. Tapi kalau yang sederhana ini kita betul-betul lakukan, insya Allah akan kita mendapatkan rasa ya, benefitnya kita akan dapat. Nomor 4, saat gajian syukuri nikmat. Jangan lupa sisihkan sebagian sedekah. Nomor 5, beri teladan dan ajak rekan kerja untuk meningkatkan ibadah. Oke ya. Ya, itu teman-teman sekalian ya, penerapan akidah
di dalam dunia profesi ya. Sederhana, tapi kalau kita lakukan insya Allah powerful ya, kita akan mendapatkan pekerjaan yang nyaman, dimudahkan Allah, akan em, dapat mengatasi berbagai problem ya, rezekinya berkah insya Allah. Baik, nanti materinya saya kirim dibaca kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.